Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila fa arsyadana ila dinil Islam wa anzala alaina al-Qur'an tibyanan likulli syai' wa arsala ilaina Muhammadan rasulan basyiran wa nadhira ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي في دعائه من القرآن اللهم اجعلنا ممن يستمعون القرآن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, yaitu menempatkan setiap karunia dan nikmat dari Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pasti nikmat dan karunia Allah akan selalu ditambahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membimbing kita untuk mensyukuri setiap karunia Allah. Dan di antara nikmat Allah yang pertama setelah nikmat penciptaan kita di muka bumi ini, Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan kepada kita pendengaran, wal absara, kemudian penglihatan, wal afidah, dan akal sehat. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita yang bersyukur atas nikmat Allah ini. Apa nikmat Allah yang kurang disyukuri oleh dari apa yang kita bacakan ayatnya tadi adalah salah satunya mempunyai sifat untuk enggan mendengarkan ayat-ayat Allah, enggan mendengarkan sabda-sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan enggan mendengarkan pemahaman orang lain terhadap ayat Al-Qur'an dan sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah menuntunkan cara kita untuk mensyukuri pendengaran itu adalah dengan mendengarkan perkataan. Baru kemudian kita olah perkataan itu dengan akal yang kita punyai, dan kemudian kita mengikuti yang terbaik dari apa yang kita dengarkan. Maka itulah kemudian judul khutbah kita hari ini adalah sifat buruk orang yang enggan untuk mendengar. Karena ketika kita enggan untuk mendengarkan pendapat orang lain, enggan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, hakikatnya kita sudah menyombongkan diri. Kita mengklaim apa yang saya omongin itulah yang paling benar.
Padahal tidak ada jaminannya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita pendapatkan, itu mendapat jaminan kebenaran dari Allah. Tidak ada. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh para alim ulama salafus salih, kullu qaulin yuraddu ila sahibihi au yukbal. Setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang itu berhak untuk kita tolak dan berhak untuk kita terima. Illa qaula sahibi hadzal qabr, kata Imam Malik. Kecuali perkataan yang mempunyai kuburan di masjid ini. Yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan jaminan kebenaran itu adalah baginda Rasul. Kita yang memahami hadis Nabi tidak mendapatkan jaminan kebenaran. Sehingga apa? Kita harus mendengarkan pemahaman orang lain terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dikatakan ketika orang lain beda dengan apa yang saya pahami dari hadis Nabi, kemudian kita klaim orang itu berarti menyelisihi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul berdasarkan atas pemahaman Anda. Anda sudah mengklaim diri Anda paling benar, padahal tidak ada jaminan kebenaran dari apa yang kita pahami dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul selalu berdoa, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang mensyukuri karunia pendengaran yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mensyukuri. Maka kami mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Al-aqwal wa yattabi'una ahsana. Maka dia kemudian mengikuti. Zaman sekarang ada orang yang kemudian apa? Watak buruknya itu adalah sama seperti wataknya iblis. Menganggap dirinya paling benar. Menganggap dirinya paling baik. Itu kan yang membuat enggan iblis sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dalam pemahamannya iblis, saya adalah lebih baik dari Nabi Adam. Padahal tidak ada klaim kebenaran Anda lebih baik dari Allah daripada Nabi Adam. Tapi itulah orang yang tidak mau mendengarkan apa yang diungkapkan oleh orang lain, akan selalu mengklaim sayalah yang paling benar, sayalah pendapat yang paling mendekati apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Itu tidak ada jaminannya. Cuman jaminannya adalah kullu qaulin yuraddu wa yuqbal. Maka pemahaman guru kita, pemahaman ulama-ulama kita itu berhak untuk dikritisi oleh orang lain dan kita dengarkan kritiknya sebagai masukan untuk memahami kemudian untuk mengseleksi pendapat-pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang ada. Agar supaya kemudian kita jangan mengklaim kayak iblis, mengklaim dirinya paling baik, paling benar. Padahal apa? Tidak ada jaminannya. Apa yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, tidak ada jaminannya pahaman kita itu adalah yang terbaik. Tidak ada jaminannya. Kita mengatakan saya mengikuti Nabi, itu kan pemahaman kita bahwa kita mengklaim saya yang paling mengikuti Nabi. Apakah Rasulullah SAW menjamin kita mengikutinya? Belum tentu. Di akhirat malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, hum yaqulun yattabi'unak fahum yukhalifunak. Mereka berkata mereka mengikuti sunnahmu, tapi padahal mereka menyelisihi sunnahmu. Tidak ada jaminannya kita memahami dari hadis Nabi. Maka itulah sebabnya kita harus merendah untuk kemudian menseleksi setiap pendapat yang disampaikan, mana yang terbaik menurut kode etik ilmiah pemahaman. Itulah yang disebut oleh Allah yattabi'una ahsanahu. Dia mengikuti yang terbaik. Dan kalau itu kita gunakan, maka kita termasuk orang yang tawadu di dalam menerima pendapat orang lain. Dan pada gilirannya, insya Allah kita yang akan mendekati kebenaran. Ini terrealisasi di ulama Indonesia.
Apa yang saya sampaikan ini terjadi sama diri seseorang ulama Indonesia yang terkenal, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka ditanya, "Wahai Buya, kenapa sekarang Anda kunut? Kenapa Anda sekarang sholat tarawih 20 rakaat? Padahal dulu Anda adalah orang yang menentang." Apa jawaban beliau? "Saya dulu berpendapat keras seperti itu karena baru saya baca satu kitab. Tetapi setelah dan saya mendengarkan hanya beberapa guru. Tapi setelah saya mengkaji 1000 kitab dan kemudian mendengarkan ratusan ulama, penjelasan ulama, saya melihat ternyata kunut itu adalah sesuatu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata salat tarawih 20 rakaat itulah penjelasan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia banyak mendengar, setelah dia banyak membaca, dulu kala waktu masih muda, dia menganggap dirinya paling benar. Dirinya paling benar. Dia menolak kunut, menolak salat tarawih 20. Kenapa? Karena baru mengkaji satu kitab. Dan itu diungkapkan oleh Buya Hamka dalam beberapa karyanya. Ketika ditanya, maka itu sebabnya kita harus apa? Tidak boleh ketika kita masih sedikit mendengar, terus kemudian kita menganggap apa yang kita simpulkan dari pendengaran kita inilah yang terbaik. Tambah lagi pendengar kita agar supaya kemudian kita bijak dalam memutuskan segala sesuatu. Kita bijak dalam mengikuti siapa yang terbaik di antara yang baik yang ada. Dan pada gilirannya semuanya nanti akan mengarah kepada mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan mengikuti sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan dari apa yang disampaikan judulnya kepada saya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk mendengarkan begitu banyak dari paham-paham dan pendapat para alim ulama, dan kemudian kita seleksi dengan fuad kita, dengan akal sehat kita, sampai kemudian kita mengikuti yang terbaik. Dan ketika kita mengikuti yang terbaik, berarti itu kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu